Langsung saja untuk menghemat waktu, materi pertama ialah kaitannya dengan masalah teknik beracara hukum peradilan agama. Yang akan menjadi narasumber ialah Bapak Dr. Abdul Hamid SH.MH. Yang akan menjadi moderatornya adalah saya sendiri. Ya, kepada beliau, waktu dan tempat silakan. Tanggal 12 Maret 2020. Materi tentang hukum acara peradilan agama. Sebenarnya ini sudah disampaikan di dalam materi hukum acara peradilan agama. Bagi setiap orang sangat mudah mengerti dan memahami peradilan. Kalau dalam materi kuliah itu sudah jelas teori, tapi karena ini materinya pelatihan kemarin boleh ada material ada yang sudah punya keluarga. Susah kalau belum punya keluarga harus menghayal. Ini tidak bisa dipraktekkan, apalagi kawin. Oke. Untuk meningkat jenis perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kewenangan absolut pengadilan agama. Dan nanti ada ahlinya. Ketua panitia ada kompetensi absolut. Itu dulu yang harus dipahami. Sebelum datang ke pengadilan agama, itu dulu harus kemana kita harus datang. Tentu datangnya ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai. Bagi yang non-muslim, bukan Islam, bisa Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, atau aliran kepercayaan, itu datang ke pengadilan negeri. Nah, beda ya. Jangan sampai kalau ada orang atau masyarakat bertanya, kemana saya akan mengajukan gugatan perceraian ini? Tanya dulu yang pertama adalah agama. Dilihat dulu KTP-nya. Islam menunjukkan pengadilan yang salah. Lalu nanti kita ya. Perkara perceraian di pengadilan agama itu ada dua jenis. Apabila yang mengajukan atau yang ingin bercerai itu istri, itu namanya cerai gugat atau gugatan cerai. Ini sama dengan praktek di pengadilan negeri. Sama. Yang tidak ada di pengadilan negeri
tapi hanya ada di pengadilan agama, yaitu apabila suami mau bercerai dengan istrinya. Namanya cerai talak. Beda ya. Istri yang mengajukan namanya cerai gugat, suami yang mengajukan namanya cerai talak. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa ada perbedaan? Itu nanti di sesi pertanyaan. Mungkin nanti ada yang jadi pengacara, jadi lawyer. Tentu kalau menangani suatu perkara, terlebih dahulu buat surat kuasa. Saya ada materi contoh surat kuasa cerai gugat dan cerai talak. Itu beda surat kuasa. Itu nanti di share aja ya ke handphone masing-masing untuk di print. Dari surat kuasa sudah terlihat perkara apa yang kita tangani. Kesalahan dalam membuat surat kuasa bisa berakibat patah. Bisa berakibat gugatan kita dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Hanya karena majelis hakim melihat ketidakcermatan kita dalam membuat surat kuasa. Baru surat kuasa sudah dinyatakan tidak dapat diterima, bahasa sederhananya itu ditolak. Malu. Baru sidang pertama diperiksa surat kuasa, ternyata surat kuasa kita ada kesalahan. Siapa tuh Pak? Kesalahan itu bisa kita sengaja, bisa juga karena kesalahannya dalam surat kuasa itu. Yang biasa terjadi kesalahannya itu apa? Baru surat kuasa, lalu belum gugatan. Baru fisiknya. Baru yang terlihat. Belum yang tidak terlihat lagi. Yang tidak terlihat itu nanti dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang tertulis itu sudah diketahui orang lain bahwa surat kuasa yang dibuat itu apakah cacat atau tidak. Apa cacatnya umpamanya? Yang biasa terjadi pengalaman Bapak dulu juga sering salah karena ketidakcermatan kita. Penulisan nama jangan sampai salah. Kenapa nama bisa salah? Karena nama yang tertera di dalam surat kuasa ternyata berbeda dengan nama yang tertera
KTP betul, sesuai dengan surat kuasa. Karena dasarnya memang dalam membuat surat kuasa itu adalah KTP. Sekarang banyak orang ganti-ganti nama. Tidak P. Waktu nikah, waktu nikah, namanya Basri. Di buku nikah tertulis Basri. Di KTP tertulis Basriyanto. Basri juga, tapi ada Yantonya. Basriyanto. Hal seperti ini kita kalau di dalam surat kuasa tertulis Basriyanto, di buku nikah Basri, suruh perbaiki surat kuasa. Artinya apa? Dicabut perkara, rugi. Sudah rugi waktu, rugi duit. Kalau klien kita datang ke pengadilan waktu sidang pertama, surat kuasa sudah dipermasalahkan, disuruh memperbaiki, sudah bayar lunas 10 juta bawahnya. Tapi sih lulusan Islam Kalimantan malu. Lulusan mana? Malu. Biar digratiskan pun tetap malu. Aja hanya baru aja mulai sudah ada mas. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nanti. Kesalahan nama. Mungkin ada pertanyaan, ya kan ulang. Mungkin ada pertanyaannya nanti. Bagaimana Pak kalau namanya di KTP Basriyanto, di buku nikah Basri? Bagaimana cara membuat surat kuasanya? Bagaimana membuat gugatannya? Atau kadang-kadang orang itu bisa beda nama. Di buku nikah Basri, di KTP Basriyanto, di kartu keluarga Muhammad Basri. Nah, ini parah lagi nih. Apa maunya nih? Nama itu penting. Satu orang namanya 3. Bunyinya sama aja Pak, Basri juga. Untung ada Basri Ganal, Basri halus lagi. Bagaimana cara tidak ditolak, tidak dinyatakan pendapat. Kemahiran, kelihayan, Meracik. kemahiran itu lihai. Cik. Nah, apa caranya? Kedua. Namanya tidak ada celah lagi. Menikah Basri, KTP Basri, kakak Basri, akta kelahiran anak, akta kelahiran sendiri, semua Basri. Tapi jenis gugatannya salah. Tertulis dalam surat kuasa jenis gugatannya cerai.
Harusnya cerai. Harusnya cerai. Banyak dia. Kalau musuhnya pakai pengacara itu bisa diotakkan pengacara. Kawan seorang, kawan sebangku lah. Ayo, ayo. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan. Alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal itu adalah alamat di mana dia bertempat tinggal, bukan alamat KTP. Bukan alamat KTP. KTP ini bisa aja KTP Jakarta. ini bisa aja Jakarta. KTP-nya bisa saja. KTP-nya bisa saja Surabaya. KTP-nya bisa saja Banjarbaru. Karena KTP itu nasional. Tetapi sebenarnya dia bertempat tinggal di Banjarmasin. Jangan gunakan alamat yang ada di KTP. Gunakan alamat dia bertempat tinggal kemana. Kadang kan orang KTP-nya di Surabaya, tapi dia tempat tinggalnya di Banjarmasin. Alamat yang sebenarnya. Alamat rumah kontrakan kan? Alamat rumah sewaan tuh. Nah, itu yang digunakan. Khususnya alamat tergugat atau termohon. Musuh. Alamat musuh itu harus jelas. Jangan sampai nanti petugas pengadilan agama, jurusita namanya, mengantar surat pemberitahuan jadwal sidang, itu bingung mencari. Tidak ada di alamat. Harus betul-betul ditanya sama klien kita itu. Di mana alamat sebenarnya itu? Jangan alamat palsu. Bagaimana kalau alamatnya di KTP jelas? Alamat dia bertempat tinggal jelas. Benar. Guring ya. Dan pindahnya itu tidak diketahui. KTP ada. Alamat dia menyewa ada. Tapi menurut informasi dia tidak bertempat tinggal di situ lagi. Dicari pakai baskom dengan 75 ada juga kelihatan. Mana orangnya alamatnya? Pergi sudah dibawa ke kasih gelapnya. Yang ada tinggal gantungan baju. Kemana? Ini kita mau cerai, tapi tergugat atau termohon alamatnya sudah tidak diketahui. Bagaimana caranya kita mengajukan gugatan sementara alamatnya tidak ada? Sementara alamatnya tidak diketahui. Sementara di alamat itu sudah tidak ada orangnya. Tunggu lagi pertanyaan. Bagaimana itu Pak terjadi? Bisakah saya mengajukan gugatan cerai? Bisa. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Apa cara? Ada cara.
Ada 3 pertanyaan sudah. 3 kelemahan dalam surat kuasa, otomatis itu dalam gugatan. Itu 3 kelemahan sekaligus 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang ketiga, yang keempat, kesalahan tentang menentukan kewenangan absolut atau kewenangan relatif. Salah amar, salah pengadilan, bisa terjadi kewenangan absolut. Nikahnya Islam, orangnya Islam, diajukan ke pengadilan negeri karena salah satu sudah murtad, ke pengadilan negeri. Biar pengadilan negeri, oh ini bukan kewenangan. Nikahnya secara non-Islam, masuk Islam, cerainya kemana? Pengadilan agama, bukan kewenangan sah. Alamatnya di Banjarmasin. Nikahnya di Banjarmasin. Istrinya pindah ke Banjarbaru. Pisah rumah. Nikahnya di Banjarmasin. Suaminya di Banjarmasin. Istrinya pindah ke Banjarbaru. Kemana mengajukan gugatan? Pengadilan Agama Banjarmasin atau Pengadilan Agama Banjarbaru? Kewenangan relatif. Banjarmasin kah Banjarbaru? Nikahnya secara Islam. Waktu hidup rukun di Banjarmasin. Ada masalah, istrinya pindah ke Banjarbaru. Kemana mengajukan gugatan? Pengadilan Agama Banjarmasin kah? Atau Pengadilan Agama Banjarbaru? 4 sudah pertanyaan lah. Nah, itu aja dulu. Ada 4 kelemahan yang sering terjadi dalam proses gugatan di pengadilan agama. Dalam pembuatan surat kuasa yang nanti diikuti dengan pembuatan surat gugatan. Karena dasar membuat gugatan itu adalah surat kuasa. Kalau surat kuasanya salah, gugatan tidak perlu lagi dilirik, tidak perlu lagi dipertimbangkan, tidak perlu lagi dibaca, pasti salah. Itu kalau proses gugatannya menggunakan jasa profesi hukum, menggunakan jasa pengacara. Ya kalau tidak menggunakan jasa pengacara, langsung ke pengadilan agama. Di gugatannya nanti. Kalau informasi yang kita berikan ke petugas pengadilan agama itu salah, ketika ditanya oleh majelis hakim, ternyata data yang diberikan itu berbeda, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Cacat formil. Jelas, hukum acaranya tuh cacat formil.
Ini belum masuk ke pokok perkara. Belum masuk ke intinya. Baru kulitnya aja sudah salah. Bagaimana kita mau ke inti. Ya. Jadi dibedakan, itu ada materinya. Contoh surat kuasa cerai talak, contoh surat kuasa cerai gugat. Contoh surat kuasa cerai talak itu ada dua, contoh surat kuasa pemohon, contoh surat kuasa termohon. Contoh surat kuasa penggugat, contoh surat kuasa tergugat. Sekilas sama, tapi berbeda. Kalau diperhatikan beda. Posisi pemohon, posisi penggugat, dengan posisi termohon dan posisi tergugat itu saling berhadapan. Haknya beda. Hak dalam beracara di pengadilan agama itu beda. Mana penantang, mana yang ditantang itu beda. Ada sekitar 25 menit. Saya berikan kesempatan sesi pertama dulu untuk mempertanyakan tentang hal-hal yang sudah dikemukakan. Silahkan. Khususnya yang ada di ruangan ini. Atau yang ada di luar, silahkan. Yang ada di media sosial. Yang sambil gong nggak? Ada dua pertanyaan. Apabila yang mengajukan gugatan suami, apakah ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ataukah ke Pengadilan Negeri Banjarbaru? Satu. Yang kedua, apabila yang mengajukan istri, apakah gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru? Apakah di Pengadilan Negeri Banjarmasin? Kan ada dua peluang, ada dua kemungkinan yang mengajukan gugatan itu. Bisa suami, bisa istri. Oke, itu ya. Kalau yang mengajukan gugatan itu suami, gugatan bisa diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Apabila yang mengajukan gugatan itu adalah suami, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Apabila masih belum paten, mana ada papia apabila, kecuali titik. Apabila suami mengajukan gugatan terhadap istrinya yang pergi atau meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin, istri tadi pergi ke Banjarbaru tanpa izin suami, maka suami bisa mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Tidak bicara, tidak izin. Adalah orang berkelahi izin. Minggat, orangnya namanya juga minggat. Minggat dua diusir itu beda ya. Maka suami bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
Tapi kalau istrinya izin dan perginya ke Banjarbaru itu dengan sepengetahuan suami, tahunya di Banjarbaru itu alamatnya apa? Terus boleh ke rumah orang tua. Maka suami bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Penggugat yang mengalah jauh sedikit. Jelas ya? Harus ada izin. Nah, ini kalau kada dipahami bisa tersalah. Suami di Banjarmasin, istri di Banjarbaru. Ini harus dijelaskan minta nanti di dalam gugatannya. Bahwa kepergian istri dari rumah kediaman bersama di Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat suami. Dua kemudian. Bagaimana kalau yang mengajukan cerai itu istri? Sudah minggat, pergi tanpa izin, mau cerai lagi. Si istri, dia mau menceraikan suaminya yang ada di Banjarmasin. Berarti pengadilannya adalah pengadilan negeri sama. Bisa Banjarbaru, bisa Banjarmasin. Tergantung nanti di dalam gugatan itu dijelaskan bahwa kepergian penggugat istri ke Banjarbaru itu karena diusir oleh suami tanpa membawa pakaian apapun kecuali yang ada di badan. Apa tuh? Harus pulang, harus ada kecualinya. Ya kalau hanya satu mobil diangkut tuh lain kisah. Sepindahan malah. Nah, dilihat peristiwanya, kejadiannya. Jelas ya? Ada lagi? Siapa tadi namanya? Siapa? Joko. Jepang kan? Assalamualaikum, Pak. Ada lagi? Ya, saya dari Hukum 6B. Bagaimana kalau alamat di Banjarbaru itu tidak jelas? Ujar kabar-kabari, istrinya penggugat itu di Banjarbaru. Ini Banjarbaru itu luas. Dari Pal 18 sampai Sungai Paring itu Banjarbaru. Dari Lianggang sampai Bangkal itu Banjarbaru. Di mana? Di manakah dia bersembunyi? Di manakah dia beralamat? Nah, sebagai seorang praktisi, sebagai orang yang lulusan fakultas hukum pada Ustadz bingung. Oh, nyaman aja itu. Kalau alamatnya di Banjarbaru tidak jelas, digaibkan. Oh, alamatnya ada aja. Alamat namanya di Banjarbaru tahu, Pak. Di Kelurahan Kemuning. Tahu. Nomornya tahu. RT-nya tahu. Tapi itu rumah orang tuanya. Dia tidak di situ. Tidak ada di situ. Dia tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Entah dia pergi kemana. Berarti alamatnya dahulu beralamat di Banjarmasin dengan alamat Jalan Sultan Adam, RT 1, RW 1, nomor 1, Kelurahan Sungai Niai, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik. Digaibkan. Itu bahasanya. Dahulu beralamat di bla 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 bla, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik. Gaib. Istilah hukumnya itu gugatan gaib. Ada yang gugatan gaib adalah 3 kali sidang selesai. Karena tidak dihadiri oleh tergugat atau oleh termohon. Sidang ketiga atau kedua, kalau di Jakarta 2 kali aja sidang itu putus. Namanya gugatan gaib. Jadi gugatan cerai itu ada yang paket kilat 2 kali 3 kali sidang selesai. Ada yang sampai bertahun-tahun dalam siksa. Sidang di pengadilan negeri, sidang di pengadilan agama itu memakan waktu 4 bulan. Bisa lebih. Kalau sama-sama pakai pengacara bisa sampai 4 bulan lebih. Kalah banding, kalah kasasi, kalah PK. Tidak selesai-selesai. Nah, nyaman perspektif tidak ada hadirnya tergugat atau termohon. Atau gugatan gaib. Kalau gaib itu nyata kada datang. Oke. Ada lagi? Bagaimana kalau ada satu orang mempunyai 3 nama yang berbeda? Seperti pertanyaan tadi. Di buku nikah Basri. Di KTP Basrianto. Di KK ada Muhammadnya. Basri, Basrianto, Muhammad Basrianto. Itu 3 nama tapi 1 orang. Dokumen yang ada di hadapan kita itu 1 orang mempunyai 3 nama yang tidak sama. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Namanya itu kalau di namanya pakai alias, pidana, di alias. Basri alias. alias Basrianto alias Muhammad Basrianto. Orang yang sama. Makanya dalam hukum pidana, contoh dalam dakwaan, dalam berita acara pemeriksaan dari kepolisian, dalam tuntutan, dalam putusan, itu ada alias. Basri alias Basrianto alias Muhammad Basrianto alias Utuh Ganal. Gelarnya di Pasar 5 Utuh Ganal. Gelarnya di Pasar Payaman Ahmad Kancil bisa. Atau Ahmad Payaman bisa. Alias supaya antara dokumen buku nikah, dokumen KTP, dokumen KK nyambung. Loh, harus ada alias. Berarti terjawab sudah lah. Caranya seperti itu. Apa lagi yang belum terjawab? Atau yang belum dipahami? Mahasiswa yang hadir, dan kebetulan mungkin Bapak ada beberapa pertanyaan. Oh ya, siap. Yang berasal dari teman-teman yang mengikuti kegiatan PLKH melalui. Ya. Kalau ada yang hadir secara langsung yang bertanya, silahkan pertanyaan dipersiapkan.
mungkin boleh dua pertanyaan dari via online. Jadi pertanyaan pertama ini dari akun Zoom yang bernama Lutfi Anam, ya. Akun Zoom Lutfi Anam ini bertanya bahwa apakah yang dimiliki sebelum menikah itu termasuk dalam grup ini, sedangkan dipakai bersama untuk modal usaha bersama atau apa berdua. Oke, satu menjawab mungkin mau izin atau langsung dulu aja. Yang keduanya Bapak, ini dari akun yang bernama Hati Saya. Ya, bernama Hati Saya. Pertanyaannya mungkin bahwa misalkan dalam punya rumah, sedangkan rumah itu berbeda dari Papua, apakah itu bisa atau sebenarnya ada dua lagi nih Pak yang belum dibahas, tapi kalau mau Bapak tampung dulu atau belum hadir mau langsung bertanya. Oke, dijawab dua aja dulu. Dari akun Lutfi Anang. Lutfi Anang kan? Dari Lutfi. Satunya tadi dari Tati Ayang. Ayang. Nah, Tati Cayang ya, Tati Cayang. TK wajar aja Cayang. Kalau kuliah tuh sayang. Ada hubungannya pertanyaan kedua ini dari Lutfi sama si Tati. Ada korelasinya. Si Lutfi bertanya tentang harta gonogini sebelum menikah. Harta gonogini sebelum menikah. Ya, harta bawaan. Sebelum menikah, salah satu pasangan ini sudah mempunyai harta. Contohnya si Lutfi tadi mau menikah sama si Tati. Lutfi ini sudah kaya. Dia udah pengusaha ojek online. Lutfi ini tidak punya sepeda motor. Tidak punya kendaraan. Tapi dia yang mengelola akun ojek. Jadi orang kaya itu tidak harus memiliki motor, tidak harus memiliki mobil. Dia menggunakan kepintaran dia, kepintaran si Lutfi ini tadi, mengelola ojek online. Ojek online itu daftar ke aplikasi. Dari keuntungan itu aja Lutfi bisa beli apartemen di Jakarta Utara. 41 tingkat. Tajir melintir si Lutfi. Udah kaya. Punya apartemen. Kawin dengan si Tati. Tati Ayang. Tati Cayang. Kawin lah berdua ini. Tapi ini biasa aja ya, artis sinetron pemula aja. Belum bisi harta lah. Setelah menikah, usaha Lutfi tambah maju, si Tati malah jadi artis terkenal. Paling laris di masanya umpama. Sudah kaya, Lutfinya gagah, Tatinya bungas, Lutfinya orang negara, Tatinya orang kadangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan apartemen milik Lutfi tadi kalau terjadi perceraian? Harta yang diperoleh Lutfi sama si Tati setelah mereka kawin itu mutlak adalah harta bersama, harta gonogini mutlak. Mau si Lutfi kah yang beli? Mau si Tati kah yang beli?
Ternyata apartemennya bertambah. Ada yang di Bandung, ada yang di Bali, ada yang di Iran sana. Bertambah banyak. Harta yang diperoleh selama perkawinan antara Lutfi dengan Tati tadi adalah harta Wonogiri, harta bersama yang menurut kompilasi hukum Islam yang hanya ada di Islam negara Indonesia ini itu dibagi dua. Tidak mempersoalkan dari mana. Tati kayaknya. Atas nama Tati, atas nama Lutfi. Kalau atas nama kedua-duanya berarti harta dan harus dibagi sama. Bagaimana harta bawaan si Lutfi yang apartemen di Jakarta Utara 41 tingkat tadi bagaimana? Apakah dibagi juga? Harta bawaan si Lutfi tadi dibawa ke dalam masa perkawinan bertambah. Yang bertambah tadi itu harta bersama. Bagaimana yang ini yang 41? Harta bawaan bukan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang membawa. Harta bawaan bisa dianggap sebagai harta bersama apabila sebelum menikah atau ketika kawin dibuatkan perjanjian perkawinan. Ada tuh artis kita tuh perjanjian perkawinan. Nah hartanya. Artinya kalau terjadi perceraian ini bukan harta Wonogiri. Ada di buku revisi buku nikah Bang Lah. Itu ada kolom kosong. Nah, nikah gitu loh. Ada kolom kosong itu perjanjian perkawinan. Di situ. Perjanjian perkawinan lampiran terpisah. Banyak hartanya. Kalau ada seperti itu jelas berarti bukan harta bersama. Tapi kalau dalam perjanjian perkawinan itu diatur itu adalah harta bersama, ya sebagai harta bersama. Tapi bagaimana kalau yang tidak ada perjanjian perkawinan? Berarti harta bawaan, ya harta yang membawa, harta bersama atau bini berarti harus dibagi. Itu mewakili pertanyaan Lutfi Anang yang kawin dengan si Tati Cayang. Mudah-mudahan bisa memuaskan dahaga keilmuan. Nah, silahkan. Ada lagi yang langsung atau dibacakan lagi yang via online? Yang secara langsung ada. Oh, silahkan. Nama siapa nama? Irda. Saya. Si istri non muslim kawin dengan Islam. Nah, waktu perkawinan dia masuk Islam. Oh, masuk Islam. Berarti mualaf. Cuma sejarahnya aja dia Kristen umpamanya ya. Nah, kemudian nikah sama si Lutfi Anang tadi. Nah, tapi nikahnya secara agama Islam. Oke, ada punya buku nikah berarti. Mau cerai, si Anang Lutfi kemana? Nah, si Tatinya tadi kembali lagi ke Kristen, ke pengadilan agama. Ke pengadilan agama.
Karena dia nikahnya secara Islam, ada buku nikahnya di KUA. Ya, setelah beberapa tahun kemudian, si Tati Ayang tadi itu kembali lagi ke Kristen. Ya, salah satu alasan perceraian itu adalah salah satu pasangan murtad. Murtad namanya. Berarti ke pengadilan agama. Karena dia nikahnya secara Tuh. ya. Kali gini. Ternyata siapa tadi? Si Lutfi ini bohong juga rupanya. Ada laporan juga. Sudah sama si Tati, sama yang lain lagi. Ya. Silakan. Namanya siapa? Selamat pagi. Mau kawin lagi terus Berapa tadi? mau menceraikan Pak. Ingat, Pak. Apakah boleh Pak? Kalau orang Islam tuh boleh saja kawin 4. Boleh. Hukumnya tidak haram. Boleh. Si Kai sama si nenek dahulu konon Kai dikisahkan Kai umur berapa lah kira-kira lah. Kai umur 70 anak kawin lagi kira-kira ada cocoknya. Kalau Kai Anum seperti saya nih cocok. Kayaknya ada Kai itu Kai Tuha, ada Kai Anum. Nah, anggaplah Kai Anum. Saya ini dipanggil Kai juga sudah. Nikah pengurus, nikah di bawah tangan. Tahun 65 nikah sudah, Mbak Mak. Banyak di situ Kai dari sini. Rupanya si Kai ini tadi waktu kuliah S2, S1 kan cocok ya apa? S2 tertarik gua si Tati Ayang tadi. Tati Ayang di dunia maya nih, orangnya yang mana? Nanti Pak. Tati itu yang mana Pak? Di Zoom Pak. Tati cari Tati mana Tati? Sekalinya Tati itu akunnya aja, sekalinya Udin yang ujungnya. Tertarik sama si Tati, ada kawin lagi, boleh lah, boleh. Boleh. Nikahnya hendak di bawah tangan lagi kan, anak resmi. Izin sama Nini dulu. Ujar ini kada boleh kawin. Nih, melarang ayah hendak kawin resmi di KUA-nya apa dasar Nini nih? Apa dasarnya? Kita ini kan ada buku nikah. Itu dasarnya anak cucu wijurut itu. Kada lihai si Kai pada dua ini nikah dua si Tati resmi apa ngan Kai kada ada di KUA kali tercatat ngan Kai memang ada daftar juga jadi yang jadi masalah itu kalau Kainya itu ada buku nikahnya anda kawin lagi itu izin poligami. Boleh nikah resmi, harus ada izin poligami. Itu salah satu kewenangan pengadilan agama. Memberikan izin poligami. Syaratnya tapi kalau tidak ada buku nikahnya, tidak bisa izin poligami. Langsung aja nikah Kai. Masalah risiko belakangan aja Kai. Yang penting bulan madu dulu kembali. Dua si Tati Ayang.
Oh, jar tapi ayam kainnya jar Tuhan tapi keramat. Tajir kayaknya. Boleh. Yang jadi pertanyaan tadi, boleh kan nikahnya resmi? Boleh. Karena memang tidak ada pernikahan sama ini menurut hukum. Kalau menurut hukum Islam boleh. Tanpa izin kah? Beizin kah? Tetap latihan tuh kawin. Izin itu kan negara aja. Kalau agama itu kan perlu izin. Ada dalam aturan izin berbuat adil itu malah berat. Nah itu pertanyaan dari si apa tadi? Ya. Ada lagi? Langsung yang online dulu dua. Reza, nah, cowok tuh ya. Nah, cowok tuh harus dibuktikan tuh. Nah, Reza biasanya laki-laki. Oke, jadi itulah. Lalu kalau malam dibuka, tapi kalau siang pagi itu di sana main akan di sana ditutup. Pertanyaan Reza dulu. Reza bisa tampil, Reza dibuka bisa Reza. Ya. Terima kasih Bapak. Mana orangnya? Jangan-jangan gambarnya bantal. Ada bisa dibuka Reza? Saya Pak. Reza di kameranya di Pak ada? Sudah saya buka Pak. Supaya mudah mencontohkannya Reza ini jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Perempuan Bapak. Kayaknya ada yang Perempuan ya? Ah ya kan? Itu kita dengan Reza Amalia saya. Reza. Bagaimana kalau pembagian ya, coba, pembagian hak-hak itu merasa tidak adil? Apa yang dibagi? Hak itu ada dalam dunia perkawinan, itu ada hak batin, ada hak lahir. Mungkin haknya di sini adalah harta. Bagaimana kalau pembagian harta itu tidak adil atau tidak memuaskan salah satu pihak? Ada upaya hukum. Apa yang diputuskan oleh pengadilan agama tentang pembagian harta bersama atau tentang pembagian harta gonogini? Dan putusan pengadilan itu dirasa oleh salah satu pihak tidak benar. Kalau menurut hakim pasti benar. Tapi menurut salah satu pihak masih berat sebelah. Ada upaya hukum. Upaya hukumnya adalah banding. Kalau yang non-muslim masih tetap tidak memuaskan salah satu pihak. Upaya hukumnya kasasi. Terus Mahkamah Agung tetap tidak memuaskan. Upaya hukumnya terhadap putusan yang tidak mempunyai kekuatan tadi adalah
peninjau yang kemarin. Putus tetap tidak memuaskan dia. Terima apa yang sudah diberikan. Itu sudah putusan hakim. Jadi putusan hakim itu tidak serta-merta memuaskan para pihak. Apalagi proses upaya hukum banding kasasi sampai PK. Apalagi dibawa lagi sampai hukum karma dibawa-bawa. Dukun bertindak. Namun pengacara itu ada apa-apa banding, bayar lagi kasasi, bayar lagi PK, bayar lagi. Janganlah kalau harta itu tidak ada puasnya, tidak ada. Ya, oke ya, seperti itu ya upaya hukumnya itu banding. Oke, yang kedua tadi tentang Yang kedua tadi Bapak, menurut hukum di Indonesia, alamat bagi tergugat ya. yang gugat. Alamat penggugat. Penggugat itu adalah orang yang mempunyai hajat, yang mempunyai keinginan. Tentu dia punya alamat tetap. Atau kalau penggugat itu tidak mempunyai alamat tetap, dia khawatir pindah, atau kontrakannya mau habis, atau sewaannya mau habis, atau apartemennya mau sudah daluarsa, dia menggunakan alamat domisili kantor pengacaranya. Penggugat itu ada apa? Alamat palsu. Alamat di KTP itu tidak apa. Alamat KTP dia Surabaya, tapi dia mau cerai di Banjarmasin. Dia menggunakan jasa pengacara dari kantor kuasa hukum Lutfi Anang. Alamatnya di Banjarmasin. Itu penggugat. Dia menggunakan domisili hukum kantor kuasanya yang berada di Banjarmasin. Bagaimana dengan alamat tergugat? Nah, alamat tergugat atau termohon ini harus jelas dia berada di alamat itu. Karena tergugat itu nanti dipanggil langsung ke alamat yang dituju. Lainnya penggugat di alamatnya kan panggilan itu ke kantor pengacaranya, bukan ke alamat penggugat. Nah, tapi kalau tergugat itu dipanggil ke alamat di mana dia bertempat tinggal sekarang. Walaupun KTP-nya Jakarta, bukan dipanggil di Jakarta, tapi beralamat di mana dia sekarang. Bawahnya alamatnya di Sungai Jingah, dipanggilnya di Sungai Jingah. Walaupun KTP-nya adalah KTP bukan Sungai Jingah. Jadi alamat dia bertempat tinggal. Nah, itu untuk pertanyaan dari Pak Sunarjo, dari Mas Sunarjo. Oke, ada lagi? Nah, cukup, waktunya sudah habis. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke WhatsApp Bapak. Sudah tahu semua kan? Bisa langsung gratis konsultasi 1 kali 24 jam. Lewat 1 kali 24 jam bayar. Kalau ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mungkin bagus, Pak. Ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi, ilmu, dan juga jawaban dari mahasiswa. Dan mahasiswa hadir ataupun mengikuti ini secara online, sebenarnya masih banyak saya yakin, apalagi di ASEAN ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, tapi karena terkendala waktu juga, yang lebih spesifik adalah bagaimana pemanfaatan waktu
juga lebih efektif. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan untuk sesi 1 yaitu materi tentang hukum acara dan agama itu saya tutup dan juga akan dilanjutkan dengan materi kedua yaitu teknik perusahaan kontrak yang sebagai pemateri adalah Bapak Dr. Bambang Abdul SHM. Pada Bapak Dr. SHM, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.